Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang siapa yang diam-diam merindukan dirimu. Jadi kita intip siapa yang lagi sebenarnya kangen banget sama kamu, pengen ngobrol banget sama kamu, atau bahkan pengen bertemu sama kamu. Jadi yang sekali lagi, kalau this is general reading, jadi diperuntukkan untuk kolektif. Nah, ini kamu fokusin sama diri kamu sendiri. Jadi aku memang menarik energi siapapun yang menonton video ini, berarti pesannya diperuntukkan untuk kamu. Nah, kalau dianya siapa, nanti baru kita nanti akan lihat ya energinya kayak gimana. Jadi ini kita bakalan tebak siapa atau meramalkan siapa yang sebenarnya lagi diam-diam merindukan dirimu. So this is general reading. Collective reading ini general reading yang aku baca dengan kolektif. Jadi aku bacanya juga banyak orang ya. Jadi energi bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Aku membuat video ini juga ada energinya. Just this is energi positive dan energi healing. Jadi siapapun yang butuh energi healing, just sit back, relax, enjoy the video. Terus kalau misalnya readingan ini diperuntukkan untuk juga fun, happy, jadi membuat dirimu senang. Nah, kamu perlu fokus juga nih untuk bisa gimana caranya kamu menyerap informasinya juga disesuaikan sama realita. Jadi aku meminta kamu dan meminta kedewasaan kamu untuk bisa memproses apa yang aku sampaikan. Walaupun ini adalah sebuah ramalan, tapi kan yang tadi aku bilang, yang aku baca adalah banyak orang. Nah, perlu diingat kalau kalian yang baru di channel aku, hi, my name is Maha, I'm intuitive tarot reader. Aku membaca dengan intuisi, menggunakan kartu tarot, dan juga aku juga nanti akan lihat pakai oracle card. Lalu aku juga melihat dengan lewat vision aku. Nanti ada juga warna-warna yang datang. Cuman kalau misalnya aku ngomongin soal zodiak, cek sama rising, Venus, and Vedic rising. Jadi yang namanya zodiak itu tidak boleh terpatok sama contoh aku nyebutin zodiaknya Virgo, bukan berarti zodiaknya Virgo. Tapi di situ ada birth chart, Sun rising, Venus, and Vedic rising, dan sifat. Okay? Aku bakal lihat energi kamu dulu. Kita cek energi, dan aku bakalan lihat pesan dari higher self kamu ya, untuk pengembangan diri. Walaupun kita membuat video ini untuk fun ya, untuk hahihi, tapi aku tetap akan menyisipkan pesan-pesan untuk mengembangkan diri. So, simak baik-baik. There is great guide, angel, fun power like getting it says. I'm gonna say my goods, I can speak the truth. Give permission and protection to certain people who watch this video. Tell me about their current energy right now. Ada dua. Okay. Ada Seven of Pentacle and Six of Pentacle. Ada Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Terus kalau yang aku lihat di sini yang jelas ya, adalah kalian lagi menunggu sesuatu. The Seven of Pentacle itu selalu energi menunggu hasil, menunggu sebuah jawaban apapun itu yang kamu tunggu. Cuman di sini kamu melihat potensi dari misalnya dari sesuatu yang kamu tunggu, orang yang kamu tunggu, atau sebuah keadaan. Jadi kamu masih melihat ada sebuah potensi dari apapun itu yang kamu berada di titik ini. Dari the Six of Pentacle istilahnya generosity. Kita ngomongin soal keadaan material things dulu ya. Secara keadaan material things, jadi Six of Pentacle itu kan ngomongin soal karir ya. Karir dan secara gamblangnya seperti finansial. Kamu kedudukannya sebenarnya lagi bagus untuk memberi. So, saat kamu punya peran untuk memberi tapi tidak melakukan, yang ada itu perannya akan terbolak. Ngerti gak? Jadi alam ini harus seimbang. Jadi saat kamu bisa memberilah, agar semesta dan Tuhan memberikan kamu terus-terusan, bukannya kebalik, bukannya orang yang memberi kamu gitu. Jadi kalau aku lihat dari Six of Pentacles sendiri ada generosity, it means
kamu orang-orang yang sedang berpikir untuk bisa dibilang memprioritaskan sesuatu hal yang lebih penting dalam kehidupan. Six also ngomongin soal harmony. Jadi sebenarnya keadaan sekitar kamu secara realita ada sebuah keharmonisan. Tinggal kita lihat gimana dan merasakan keharmonisan tersebut. Dan kalau misalnya dari the Seven of Pentacles sama Six of Pentacles itu kan energinya kayak apa ya, istilahnya very grounded, sangat kokoh dalam keadaan mental state juga sebenarnya oke-oke aja. Kalau aku lihat dari keadaan material things juga oke-oke aja, dari segi fisik juga oke-oke aja. Yang aku lihat ini kamu diminta untuk bisa giving something gitu. Jadi it's time for you, lebih baik ya daripada kamu menunggu-nunggu sesuatu hal yang tidak pasti, lebih baik kamu memberikan sesuatu. Contoh, kamu membutuhkan cinta dan menunggu cinta. Oke, ini waktunya kamu buat ngasih cinta sebelum cinta itu datang. Daripada kamu nunggu-nunggu, lebih baik kamu memberikan dulu gitu. Kalau sarannya seperti ini. Cuman kalau aku lihat di sini semesta lagi baik banget sama kamu. So dilihat blessingnya seperti apa, dirasakan juga. Sometimes kayak kita mintanya, ya udah aku pengen mintanya pasangan nih contohnya. Tapi yang datang adalah finansial. Ya itu berarti yang harus dinikmatin itu dulu. Jadi keadaan-keadaan yang kamu punya saat ini, kamu lihat realitanya seperti apa gitu. Jangan terjebak sama ilusi. Okay? Tell me about their energy right now. The people who watch this video, current energy right now. Di sini juga another earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Jadi kalau ini bukan berarti zodiaknya yang tadi aku sebutkan, tapi birth chart kamu ada earth sign-nya. Jadi dimana ini lagi benar-benar fokus ke karir, fokus ke finansial, fokus sama Pentacle. Pentacle-nya gede banget. Ace of Pentacle berarti ada sebuah rezeki yang akan hadir dalam kehidup kamu. Rezeki itu, nah setiap individu yang nonton rezeki pasti beda-beda ya. Ada yang finansial, ada yang keberadaan seseorang, ada yang keharmonisan keluarga, ada yang teman-teman. Jadi sesuatu yang sebenarnya ada gitu. Tapi kalau Ace of Pentacle selalu ngomongin sesuatu yang ada. Kan sometimes kalau ngomongin soal rezeki, konotasinya misalnya dari segi informasi lah, contoh kamu lagi cari jawaban terus dapat jawaban, atau kamu merasakan sesuatu, itu kan sesuatu yang tidak bisa dilihat. Ini sesuatu yang bisa dilihat. So dari Ace of Pentacles sendiri, ini adalah awal mula baru untuk kamu memulai apapun yang berhubungan sama finansial, sama karir. Ini bagus ke depannya. Nah ini untuk kalian yang mau planning buat bisnis, atau kamu memang sudah punya bisnis, ini diminta untuk lebih bisa memahami langkah, bukan hanya 1, 2, 3 langkah ke depan, tapi juga 5 langkah ke depan, 10 langkah ke depan. Kamu dengan hasil yang kamu punya sekarang, kamu buat apa gitu. We think about aset-aset untuk masa depan lah, atau kita mikirin tentang masa depan kita gitu. Bukan hanya dari barang yang kita bisa beli saat ini. Contoh, kamu bisa beli apa aja nih saat ini, tapi udah mulai mikir gimana kalau ke depannya that rezeki ini yang bekerja untuk kamu, bukan kamu yang bekerja untuk dapetin ini. Ngerti kan? Gitu. So, aku bakal lihat message from your higher self. Dear Spirit Guide, Angel Divine Power, like God and Goddesses, I'm say my ghost, I can speak the truth. Give information and protection to see through people who watch this video. Message from their higher self. Yang aku lihat, ada higher self kamu bilang kayak tinggal selangkah lagi. Ini kan kamu lagi nunggu nih untuk melihat hasil dari jerih payah kamu lah, atau misalnya melihat hasil dari tabungan kamu. Tinggal selangkah lagi, sabar aja gitu. Karena kalau ngomongin soal Pentacle, it's sesuatu yang bukan datangnya secara instan. Okay? Message from their higher self. Ada Diana. Focus intention, think about what you desire, set your sight high, expect best possible outcome. Jadi kamu harus bisa berekspektasi dari mimpi-mimpi kamu akan mendapatkan yang memang you deserve. So gini, dari kita sendiri, contoh ya, I deserve to have 1 miliar nih contohnya. Aku percaya aku berhak untuk mendapatkan itu, dan aku akan mendapatkan itu. Konsepnya seperti itu. When you believe yourself, saat kamu percaya sama diri kamu sendiri dan kamu percaya kamu berhak untuk mendapatkan itu, kamu akan dapetin itu. Jadi any doubt sedikit pun itu biasanya akan mensabotase. Dan di sini think about what you desire, fokus sama apa yang kamu pengen.
kamu bisa mempunyai mimpi, ini contohnya, kamu punya mimpi 10, kamu doublein juga gak masalah. Terus di sini kamu bisa punya ekspektasi yang lebih karena kamu mintanya sama yang di atas. Makanya aku bilang selalu kalau misalnya kita ekspektasi yang lebih, kita gak boleh ekspektasi sama orang, kita ekspektasi sama Tuhan atau sama semesta gitu. Okay? Message from their higher self for the people who watch this video. Ada Serapis Bay and Sunshine, move into your true self, rise above the darkness, the light is here. Jadi istilahnya gini, kamu punya jati diri seutuh-utuhnya, ada-adanya kamu seperti apa, kembali ke diri kamu sebenarnya. Jangan memakai topeng, don't try to copy anyone. Kita punya jalan kita sendiri, kita punya keunikan kita sendiri. Di sini rise above the darkness, ini udah waktunya kamu nunjukin who you are. Kamu siapa? Terus di sini the light is here. Jadi percaya kalau misalnya memang kadang-kadang kita nggak harus ngikutin cahaya, tapi cahayanya itu akan ada. Kadang-kadang malah kita yang memberikan cahaya. So percaya kalau misalnya apa yang kita lakukan itu memang istilahnya penuh dengan confidence, penuh dengan percaya diri, dan yang tadi aku bilang keberhakan itu loh, rasa kita berhak untuk mendapatkan itu harus ada. So this is your reading. Energi kamu, aku bakal lihat tentang energinya dia ya. Siapa dia yang diam-diam merindukan dirimu. There is spirit guide, angel, divine power, what like God and goddesses. Tell me about who is this person that secretly missing the people who watch this video. Ada the Knight of Swords. 4 more. Ada 3 of Swords. Ada the 9 of Pentacle. Ada the 4 of Swords. Sama ada this is the Queen of Cups. Okay. Pertama gini, kamu berhubungan sama energi Libra, Gemini, Aquarius, and then I see Pisces, Scorpio, Cancer, dan juga ada Aries, tapi juga ada Virgo sama Taurus dan Capricorn. So aku ngeliat di sini juga orangnya tipenya gini, dia tipe orang yang tidak pintar untuk mengontrol sebuah emosi. Jadi saat dia marah, ya udah marah, dia bakalan nunjukin kalau dia marah. Saat dia happy, dia bakalan nunjukin dia happy. So ini adalah tipe orang yang aku ngelihatnya malah innocent ya kalau orang kayak gini. Jadi kalau dia merasakan sesuatu, bapernya luar biasa parah gitu. Jadi kalau yang aku lihat, tapi bagusnya dia, di blessingnya dia adalah orang yang mudah untuk healing. Jadi saat dia merasakan sakit, dia bapernya cepat, sakitnya cepat, healingnya cepat gitu. Everything fast movement lah kalau orang ini. Terus kalau aku lihat di sini, dia punya skill komunikasi yang bagus. Dari the Three of Swords sendiri, you can be dealing sama orang yang punya third party situation, atau ini ada pihak ketiga. Nah, pihak ketiga konsepnya bukan hanya ada orang lain soal percintaan, tapi contoh gini, ada si A sama si B bertemu, cuman keluarganya B itu punya kendali lah gitu. Nah, berarti third party-nya itu keluarganya B. Jadi third party itu bukan hanya orang ketiga, tapi bisa aja group of people, atau memang orang kan, maksudnya cuman bukan berarti dalam suatu hubungan percintaan juga gitu. Nah, dari Three of Swords di sini, selain untuk beberapa kalian ini berhubungan sama orang yang memasukkan kamu di third party situation, tapi ini juga orang yang merasakan sakit. Karena kebalikan, karena ini vice versa. Mungkin kamu juga sudah punya seseorang dan dia merasakan itu, merasakan oke, aku menjadi pihak ketiga nih gitu. Nah, dari sini sebenarnya aku ngelihatnya juga, ini beberapa dari kalian itu pernah tanpa sengaja ini memberikan goresan di hatinya gitu. Karena kalau aku lihat di sini, kemarin dia memang walaupun tidak terlalu berdamage yang luar biasa, karena dia melindungi dirinya, tapi
ada sebuah entah kata-kata yang kamu ucapkan, entah itu pokoknya ini ada sesuatu hal yang tidak sengaja terus nyakitin gitu. Cuman kalau aku lihat di sini very protected ya orangnya, jadi sangat memproteksi diri sendiri. Kalau kamu lihat knightnya itu kan pakai suit of armor, dimana dia kalau pakai perang itu dia kan pakai baju besi ya, itu menunjukkan kalau dia itu prepare gitu, prepare untuk jatuh hati, prepare untuk sakit. Terus kalau aku ngeliatnya di sini orang yang cukup confidence dari apa yang dia punya. Jadi kalau kamu nanya siapa yang diam-diam merindukan kamu, dia adalah sosok orang yang punya dunianya dia sendiri. Jadi aku tidak melihat dia adalah sosok orang yang gampang untuk terbuka, gampang untuk kayak cerita ini itu, ngumbar ini itu. Jadi very private person. Kamu bisa notice orang ini punya social media juga digembok, terus dia juga temennya dia filter gitu loh. Cuman kalau dari The Nine of Pentacles, secara financially sangat bagus ya orangnya. Jadi secara keadaan finansial dia sangat mandiri. Lalu di sini ada The Four of Swords. The Four of Swords itu ngomongin soal konsep dia banyak yang ingin disampaikan, tapi kalau aku lihat di sini nggak kesampaian untuk disampaikan. Karena kalau aku lihat di sini ini waktunya dia istirahat. Kayak kalau misalnya kamu nanya siapa orang kayak gini, very yang tadi aku bilang, ini konfirmasi kalau dia orangnya private, orangnya juga tidak ngoyo, tidak nge-push, nggak gerasak gerusuk. Dia orang yang sedang dalam fase healing kalau aku lihat di sini. Ini ada main yang nunggu-nungguan ya. Kamu kayak main nunggu-nungguan gitu loh. Kamu nunggu dia, dia nunggu kamu. Karena kalau dari Four of Swords di sini kayak dia butuh waktu yang lama banget untuk bisa mencari atau mendapatkan validasi dari kamu. Very graceful person. Jadi cara dia berpakaian, cara dia menyampaikan sesuatu, cara dia berkomunikasi, cara dia bertutur kata, cara dia nunjukin sopan santunnya itu kelihatan anggun banget, kelihatan berkelas. Terus kalau aku lihat di sini dari The Queen of Cups sendiri sebenarnya ada sisi misteriusnya dia. Kalau aku lihat di sini dia lebih seperti kamu nggak pernah bisa bakalan tebak isi hatinya seperti apa, perasaan dia seperti apa. Terus kalau ini kan ada the green stone ya. Yang lucu adalah aku tuh baru beli batu warna hijau. Aku taruh sini. And maybe mungkin ini akan membantu ya buat healing, untuk kalian yang butuh healing. So mirip banget lagi. Jadi gini, dia adalah sosok orang yang bisa membawa atau mendorong kamu untuk menjalani proses healing. Karena aku ngeliat you both bisa saling bantu lah. Dia bisa bantu kamu, kamu bisa bantu dia. Cuman kalau aku lihat di sini, ini adalah konfirmasi dia punya sisi skill, bakat untuk healing. Kalau aku lihat di sini juga dia adalah sosok orang yang cukup stabil sebenarnya di perasaan, walaupun gampang baper. Ini orang yang memang gampang baper, gampang dibaperin, gampang dibuat sedih, gampang dibuat senang. Tapi dia juga gampang untuk move on ya, gampang untuk kayak pinternya gitu loh. Secara emotional intelligence tuh mudah untuk terbuai, tapi mudah balik lagi, ngerti nggak? Gitu. Jadi aku ngelihatnya dia adalah sosok orang yang cukup punya banyak pengalaman ya untuk rasa sakit tuh seperti apa, pengalaman rasa sakit tuh kayak gimana. Jadi udah dalam keadaan stabil sebenarnya kalau di hati gitu. Kalau ke kamu ya, cuman walaupun kemarin kecewa, sekarang keadaannya stabil. Kalau aku lihat di sini penuh dengan misteri. Karena kalau the Queen of Cups yang biasa, you can see this person gitu, giving you something. Tapi kalau ini dia masih hiding, masih menyimpan perasaannya atau masih menutup perasaannya gitu. Karena kalau aku lihat di sini dia tidak memprioritaskan gimana cara aku untuk bisa mendapatkan kamu, atau gimana cara aku untuk bisa nunjukin kalau aku punya perasaan ini gitu. Enggak, dia nggak fokus ke situ. Dia fokus sama
oke, ini waktunya buat nge-chill, waktunya buat tenang, waktunya buat merasakan sebuah harmoni. Ya udah, aku rasain aja gitu. Jadi dia tidak banyak, yang tadi aku bilang, nggak banyak ngoyo, tidak banyak untuk ekspektasi apa-apa dalam hubungan kamu sama dia gitu. So aku bakalan lihat lagi ya dari tarot deck yang lain tentang who's this person that secretly missing you. Oke, ada 4, 5, 7 of wands. Who's this person? The Emperor. Untuk kalian yang dealing sama sosok maskulin, dia adalah sosok orang yang sangat kokoh ya. Jadi aku ngelihatnya memang dari segi, kita ngomongin soal luarnya dulu deh ya. Influence luarnya, which is keluarga, sekitar, dan didikan. Dia dididik dengan sangat baik sama keluarganya, sampai-sampai dia punya adat istiadat yang sangat kuat, sampai-sampai dia selalu memegang teguh prinsip yang datangnya dari keluarga atau nama baik keluarga. Terus dia adalah sosok orang yang mengayomi sebenarnya, dia ingin mengatur segalanya. Cuman kalau aku lihat di sini, kamu berhubungan sama seseorang yang punya sisi complicated. Orang-orang nganggap dia punya segalanya, tapi kalau kita kulik lebih dalam lagi, ada banyak loneliness di situ, kesepiannya. Terus kalau aku lihat di sini, kamu punya perbedaan secara prinsipal sama dia. Ini krusial ya, perbedaan prinsip tuh istilahnya yang ada. Ini kamu sama dia kayak bukannya helping each other atau membantu sama satu sama lain, malah jadi kayak kompetisi gitu. Aku yang bener kayak gitu. Kalian berdua punya punya sisi keras kepala masing-masing. Terus kalau aku lihat di sini, dia gak mau kalah orangnya. Walaupun keadaannya dia memang sudah tenang nih, maksudnya di hati, tapi dia bukan tipe orang yang mau kalah. Jadi dia masih punya ambisi. Terus dari The Magician sendiri, kamu berhubungan sama seseorang yang kreatif banget. Dia juga bisa manipulasi. Dia orang yang punya spiritual wisdom atau kedewasaan secara spiritual. Dia orang yang pintar untuk memanifestasi. So, kamu berhubungan sama sosok orang yang juga mungkin memahami about law of attraction atau tarot, atau bahkan dia memahami juga tentang konsep-konsep spiritual atau supernatural yang kamu belum paham gitu. Jadi dia cukup pintar. Terus kalau dari The Emperor sendiri, yang tadi aku bilang, kalau kamu berhubungan sama maskulin, kamu berhubungan sama sosok orang yang kokoh banget. Dia itu gak bisa kita lunakan. Kenapa? Karena yang ada malah dia akan merelakan jati dirinya. Ngerti gak sih? Jati dirinya itu untuk menjadi pohon yang kokoh gitu. Tapi kalau kita coba untuk lunakan itu, untuk bisa dibengkok-bengkokin, ya akhirnya itu tidak akan sesuai sama jalannya. Jadi yang bisa dilakukan untuk kalian berhubungan sama maskulin, terima apa adanya. Nah, untuk kalian yang berhubungan sama feminine energi, ini ada influence maskulin dia, entah ini dari sosok father figure-nya, sosok siapapun ya, sosok maskulin dalam hidupnya dia yang memberikan dia kekuatan dan kemandirian. Jadi orang yang mandiri. Nah, di sini ada Death. Kamu berhubungan juga sama seseorang yang sangat misterius. Kamu tidak akan pernah tahu isi hatinya dan isi kepalanya. Nah, tapi dari The Death sendiri, ini ada sebuah transformasi yang luar biasa yang terjadi sama orang ini. Kalau aku ngelihatnya, ini lebih seperti banyak hal yang dia sacrifice kan. Banyak hal yang dia korbankan dalam kehidupan ini untuk terus tumbuh gitu. Jadi if you see di sini kan tengkorak means ya udah gitu loh, something yang udah already dead gitu, already ending. Cuman ada yang tumbuh dari situ. Jadi dia merelakan sesuatu untuk diselesaikan dalam hidupnya dia agar punya sesuatu hal yang lebih bagus tumbuh gitu. Jadi konsepnya orang yang bisa memahami kalau
ya di hidup ini ada ending and beginning gitu. Jadi punya kepintaran seperti itu. Terus kalau aku lihat di sini ada the Five of Pentacle. Nah, aku bilang ini kadang-kadang nggak sesuai sama apa yang orang-orang lihat. Di dalamnya masih ada sisi loneliness. Jadi masih butuh sesuatu hal walaupun dia punya banyak. Nah, kalau ngomongin soal death, kamu bisa berhubungan sama Scorpio. Di sini kamu juga bisa dealing sama Aries atau bahkan sama Virgo dan Gemini. Kalau aku lihat dari segi fisik ya, sangat orang kokoh gimana sih kelihatan fisiknya, jadi nggak kelihatan lemah, nggak kelihatan mudah digoyahkan. Terus kalau dari that sendiri kebanyakan dia mungkin memakai baju warna hitam, jadi very dark and mysterious person. Biasanya pakaiannya juga akan nunjukin itu. Terus kalau dari that sendiri ini banyak transformasi soal style ya kalau orang ini. Cuman kalau stylenya lebih ke arah yang aku nggak ngeliat membaur juga sih, emang lebih seperti ke arah misterius. And then so aku bakal lihat dari sini deh, the color of this person. Ini bisa warna auranya dia, atau ini bisa warna favorit atau warna sekelilingnya. There is spirit guide, angel, divine power, like I think it says. I'm gonna see my ghost who can speak the truth, give information and protection to see through people who watch this video. Tell me about their person color. This person aura. Ada purple, ada white, and then green. Ini bisa juga jadi warna lucky kamu ya. For this is timeless reading, jadi kapanpun kamu nonton teraplikasikannya ke saat kamu nonton. So di sini ada purple, jadi secara sifat di sini dia intuisinya bagus. Yang aku bilang dia memahami soal spirituality. Di sini juga ada divination, mungkin juga bisa meramalkan sesuatu. Di sini ada sebuah transformation yang dia lakukan. Ini orang yang sering mengalami konsep-konsep spiritual awakening. Jadi di sini ada purple, and then di sini ada white. Dia bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Ada serenity, kedamaian, healing. Yang aku bilang, kemungkinan dia juga bisa healing, cleansing, pure innocence and honesty. Orangnya jujur, terus pembawaannya aku bilang ada innocent dan naifnya. And then kalau dari cleansing sendiri, aku ngelihatnya dia orang yang cukup tegaan untuk ngekat situasi ya. Contoh misalnya memang ada sesuatu hal yang menyakiti, dia udah tahu, oke, aku ending deh di sini. Aku nggak mesti mikirin ke depannya aftermath seperti apa. Atau misalnya ada orang yang nyakitin dia, ya dia bakal ngekat sebuah komunikasi atau udah memutus sebuah hubungan. Dia tidak peduli tentang ini bakalan kayak gimana atau nantinya gimana. Karena ibaratkan kayak gini lah, kayak tumbuhan nih. Kalau misalnya kita rawat tumbuhan, kan orang yang biasa rawat tumbuhan tuh tahu nih kalau misalnya ada kuning-kuning atau sudah coklat-coklat, itu harus dipotong di bagian tumbuhan tersebut. Nah sama itu kalau ada sesuatu hal yang dari hubungan ke orang-orang atau dari arah ke pekerjaan, bahkan ke masalah pertemanan, kalau memang sudah bagi dia mati, ya udah gitu. Dari sini ada green, ada money, luck, prosperity, growth, and nature. Dia suka hal-hal yang berbau alam. Money, finansialnya bagus, dia sangat beruntung. Prosperity, uang yang datang ke dalam hidupnya dia. And then growth, selalu tumbuh, selalu transformasi. So aku bakalan lihat tentang message dari oracle card. There's spirit guide, angel, divine power, like anything.
The Spirit Guide Angel. Spirit Guide Angel. God and Goddesses, unless my ghost I can speak the truth. Give me message for the people who watch this video about this connection. Sebenarnya ada sesuatu hal yang pengen dia sampaikan sih ke kamu. Jadi dia kan dari fase sakit ya, mau sembuh. Kalau aku ngelihatnya di sini dia tuh sebenarnya lonely dan pengen diterima apa adanya gitu loh. Give your relationship a chance, work in your partnership. Dan di sini juga kamu juga harus berusaha untuk bisa entah mengubah ego atau menurunkan ego. Kita juga harus punya usaha dalam suatu hubungan, bukan hanya berekspektasi dari orang itu. Ada pay attention to the red flags, the sign are cautioning you. Jadi ini kamu juga harus lihat red flagnya. Any red flag itu apa ya? Alam semesta memberikan kamu tuh tanda warning. Jadi kadang-kadang bukan hanya datang dari dia, itu bisa dari orang-orang sekitar atau bahkan dari diri sendiri. Jangan pernah mengabaikan intuisi sendiri-sendiri. Jangan pernah mengabaikan diri kita tuh ngomong apa, diri kamu tuh mau nunjukin apa. Jangan pernah mengabaikan itu. And then di sini you deserve love, you are lovable. Kamu berhak untuk mendapatkan cinta. Yang tadi aku bilang soal keberhakan. Jadi konsepnya pahamin dulu. Saat kamu ngerasa berhak untuk mendapatkan itu, kamu akan dapetin itu. Release your ex. The time has come to clear your energy. Ini waktunya udah waktunya buat kamu moving on. Moving on itu bukan konsepnya kamu melepas pasangan ya, tapi moving on itu adalah konsepnya gini. Kita tuh gak pernah bisa menghapus masa lalu. Masa lalu itu akan selalu ada dalam hidup kita. Tapi saat kita mengenang itu bakalan semakin dikit rasa sakitnya, atau bahkan kita tuh udah gak ada rasa sakit sama sekali. Nah itu moving on. Jadi konsepnya seperti itu. Caranya gimana? You need to face it. Harus menghadapi itu dan nerima dan memaafkan. So, aku bakal lihat the outcome of the situation. Tell me about the outcome of the situation. Tell me about the outcome of the situation. Ada 2 of Cups, ada the 4 of Cups, sama ada the 3 of Pentacles. In order to have the union, jadi untuk mempunyai sebuah union sama orang ini dibutuhkan bantuan dari orang-orang sekitar, support dari orang-orang sekitar. Yang aku bilang third party itu bukan hanya pihak ketiga saja. Ada yang memang kalau aku lihat emang ada pihak ketiga nih, bisa datangnya dari kamu atau dari dia karena ini vice versa. Tapi ada juga yang kayak hubungannya tuh ada pihak ketiga tuh bisa di keluarga atau di pertemanan gitu. Dari 2 of Cups sendiri di sini kedepannya ada sebuah konsep partnership. Jadi untuk beberapa dari kalian akan beruntung untuk mendapatkan partner dari dia atau hubungan sama dia. Untuk beberapa dari kalian juga ada 4 of Cups, ada boredom. Misalnya ini ada beberapa yang tidak sesuai sama ekspektasi. But kalau dari 4 of Cups sendiri ada sebuah tawaran. Nah, dari 3 of Pentacles ini sebuah recognition. Kamu akan tahu nih siapa yang merindukan kamu dan ada sesuatu yang diperlihatkan. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Harap sabar, aku balas satu-satu. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah.